anak durhaka dengan ayah ibunya. Itulah sebabnya kenapa Indonesia banyak bencana, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi terjadi di negeri ini. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana ada Allah kirim bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa besar yang terjadi? Dosa besar apa? Selain syirik kepada Allah, yang paling cepat mengundang murkanya, dosa durhaka kepada orang tua. Saya hadirkan fakta dalam sejarah. Bu, di zaman Nabi Nuh ada bencana juga, namanya banjir. Ibu kenal Nabi Nuh? Enggak. Bapak kenal Nabi Nuh? Enggak. Cerita. Kalau mereka kenal Nabi Nuh, berarti mereka ini makhluk berbakar. Di zaman Nabi Nuh ada musibah namanya banjir. Saking dahsyatnya konon satu dunia ditenggelamkan Allah. Satu dunia tenggelam, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah siapa? Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat setelah banjir Allah turunkan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Kenapa semuanya ditenggelamkannya? Apa karena sebab waktu itu umat Nabi Nuh ini suka membangkang dengan nabinya? Kata ulama, sebenarnya ada sebab lain yang membuat Allah geram dan murka. Sebab apa? Pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan agar kita renungkan, jangan main-main. Kalau dulu saja baru ada seorang anak laki-laki durhaka dengan ayahnya, dunia Allah tenggelamkan. Lalu bagaimana dengan potret anak Indonesia zaman now? Bukan hanya berani durhaka dengan ayahnya, tapi berani durhaka dengan ibunya. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika kau durhaka ibumu, bersiap-siaplah 3 kali lipat bencana, musibah, malapetaka pasti Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Apalagi dua-duanya sudah kita durhaka. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Itulah sebabnya saya pernah menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3,5 tahun. Saya menulis buku ini ketika saya keliling Indonesia. Berbagai macam cerita saya temukan. Cerita yang pertama, saya pergi berdakwah ke kota Jambi. Dari Jambi saya naik mobil 6 jam ke kabupaten kecil namanya Muara Tebu. Kabupatennya kecil banget kalau dilihat dari peta. Ya mesti toh. Oh, Peta. begitu saya sampai ke sana, saya meneteskan air mata. Ada kejadian seorang anak laki-laki remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis sambil menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak musibah. Jawabannya apa? Ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua, saya temukan di kota Brebes. Ada anak kecil, usia baru 12 tahun,
mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak betul marah bahayanya. Jawabannya apa? Ada anak kecil-kecil sudah jadi tuan dan majikan bagi orang tuanya. Kejadian ketiga saya temukan di Pulau Jawa, lebih memilukan dan memalukan. Ada seorang ibu tua, janda, wanita salehah, di hari tuanya masih tetap semangat ingin bekerja, mencari rezeki yang halal dan thayyibah demi menafkahi anak-anaknya. Ia rela jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi nafkah buat anak-anaknya. Tapi sayang, seribu sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu dia ibunya. Ketika sang ibu ini tengah bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak malapetakannya. Jawabannya apa? Ada anak di negeri ini sudah banyak yang gak takut membunuh orang tuanya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi berani bersumpah hari ini, saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran ada satu ayat saja. Saya belum pernah menemukan dalam hadis ada satu riwayat saja yang menceritakan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak akan kita temukan riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Jangan-jangan setan-setan sekarang sudah takut lihat kita manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat kita, setan sudah berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, Setannya aku berlindung dari godaan manusia. Manusia lebih gila dan terbalik. istighfar kepada Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya. Itu sebabnya saya menulis buku ini kan air mata, membayangkan dosa masa lalu dengan ayah bunda. Saya pastikan Bapak Ibu gak akan bisa beli buku karangan saya ini di toko-toko bangunan. Enggak ada bangunan. Kecuali resmi di manajemen saya. Buku ini kalau dibaca nangis terseduh-seduh, ingat dengan ayat ibu. Ini bagus jadi hadiah buat anak cucu dia, jadi asbab hidayah. Saya pernah membuktikan buku ini dahsyatnya luar biasa. Saya pernah diundang tausiah di tengah-tengah lapangan. Ini buat orang hidup semuanya. Kuburan. Rambut gondrong, muka seret, badan bertatu. Preman itu mau duduk mendengarkan kajian saya. Terharu dong saya. Saya panggil preman itu maju ke depan. Lalu saya hadiahkan buku karangan saya ini. Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia genggam begini dengan tangannya. Preman